sekadar ramalan masa depan. Nubuatan adalah pernyataan ilahi yang disampaikan melalui para nabi untuk menyatakan kehendak Tuhan baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tetapi bagaimana kita bisa memahami nubuatan ini dengan benar? Banyak orang tersesat karena menafsirkan nubuatan sesuai pikiran sendiri, tanpa menyelidiki maksud asli dari Tuhan. Maka penting bagi kita untuk mendekati nubuatan dengan hati yang rendah dan sikap yang bijaksana. Pertama, pahami konteks sejarah dan budaya saat nubuatan itu disampaikan. Setiap nubuatan lahir dalam konteks tertentu baik sosial, politik, maupun rohani. Misalnya, ketika Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Immanuel, itu adalah respons Tuhan terhadap ketakutan Raja Ahaz di tengah ancaman bangsa-bangsa. Tanpa memahami konteks ini, kita bisa salah mengartikan pesan Tuhan. Kedua, bedakan antara nubuatan yang bersifat langsung dengan yang bersifat simbolis atau metaforis. Kitab-kitab seperti Daniel dan Wahyu sangat kaya dengan simbol. Naga, tanduk, binatang semua itu memiliki makna rohani yang dalam. Kita perlu membandingkan bagian-bagian simbolis ini dengan ayat-ayat lain dalam Alkitab agar mendapat arti yang benar. Alkitab menafsirkan Alkitab. Kita tidak boleh menarik kesimpulan pribadi tanpa dasar yang kuat dari firman Tuhan. Ketiga, gunakan prinsip penafsiran yang konsisten dan alkitabiah. Artinya, kita membaca dengan memperhatikan keseluruhan pesan Alkitab, bukan hanya satu ayat. Banyak kesesatan muncul karena orang hanya mengambil satu potong ayat dan mengabaikan keseluruhannya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21, dikatakan bahwa tidak ada nubuatan dalam kitab suci yang boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, karena itu bukan hasil pikiran manusia, melainkan karena dorongan Roh Kudus. Keempat, berdoalah memohon bimbingan Roh Kudus. Karena nubuatan adalah firman Allah yang bersifat rohani, maka kita memerlukan tuntunan dari Roh Tuhan untuk memahaminya. 1 Korintus 2 ayat 14 berkata bahwa manusia dunia Tuhan karena hal itu hanya dapat dimengerti secara rohani. Maka, jangan mengandalkan kecerdasan kita semata. Kelima, lihat penggenapannya dalam sejarah dan dalam Kristus. Banyak nubuatan telah digenapi secara nyata, misalnya kelahiran Yesus di Betlehem, penyalibannya, kebangkitannya. Dengan melihat bagaimana Tuhan setia menggenapi janjinya di masa lalu, kita bisa lebih yakin bahwa nubuatan yang belum tergenapi pun pasti akan terjadi, tepat pada waktunya. Kesimpulan. Memahami nubuatan bukanlah soal mencari tahu tanggal kiamat atau menebak-nebak masa depan, tetapi untuk semakin mengenal karakter Tuhan yang kudus, setia, dan penuh kasih. Tuhan menyatakan nubuatan agar kita waspada, hidup dalam pertobatan, dan tetap setia sampai akhir. Jadi, marilah kita membaca dan menyelidiki nubuatan bukan dengan rasa takut, melainkan dengan iman dan pengharapan, karena Sang Raja akan datang kembali sesuai janjinya.